Baik, kita sampai di segmen akhir dari special talk show kita pada malam ini bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dan kami juga masih memberikan Anda untuk memberikan pertanyaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Bapak Yeri Pajikana. Mumpung orangnya ada di sini, pemirsa ya, berkaitan dengan gerakan Kupang Hijau, apa saja yang berkaitan baik itu dengan lingkungan hidup dan juga kebersihan di Kota Kupang. Baik, Pak Yeri, artinya ini juga kembali lagi yang tadi belum sempat dijawab juga nih. Mungkin apakah timbul kekhawatiran juga berkaitan dengan aturan yang diberikan. Ini kalau membuang sampah ya ada dendanya nih. Ya. Nah, ini seperti apa? Ya, saya rasa masyarakat tidak perlu takut lah. Ini kalau soal aturan itu kita bisa hindari dengan kita menyadari. Kalau kita sadar bahwa kebersihan ini merupakan bagian daripada kita laksanakan sesuai dengan aturan, kita tidak perlu bayar denda lah. Tidak perlu sanksi, itu tidak perlu ada gitu. Itu kan hanya salah satu cara untuk bagaimana supaya masyarakat itu dia semakin tertib. Tidak usah takut. Sadar ya. Ya. Sadar Nanti kita akan misalkan kalau dapat 1 kali kita tegur, 2 kali kita tegur. Ya kalau 3 kali kita tidak juga orang yang sama, ya perlu kita kasih ya semacam shock terapi lah. Kita tegakkan aturan begitu. Baik, Ya. dan kembali lagi soal lingkungan yang indah, yang asri tentunya untuk menghijaukan Kota Kupang sendiri, Pak Yeri. Tentunya ini kerja keras tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, tentunya untuk kita semua juga, oleh dan untuk kita semua, itu masuk juga untuk lini perguruan tinggi, terus juga ini badan usaha dan juga masyarakat, bank, koperasi, perusahaan swasta dan lain sebagainya. Nah ini tujuan akhirnya seperti apa? Ya, sebetulnya tujuan akhir dari gerakan Kupang Hijau ini adalah bagaimana supaya masyarakat itu dalam beraktivitas dia merasa teduh, gitu. Merasa nyaman karena begini, kita lihat pejalan kaki, khusus pejalan kaki, mau jalan saja terik matahari dan sebagainya. Tapi kalau ini Kupang itu sudah dihiasi oleh tanaman, oleh pohon dan sebagainya, dia berjalan di bawah naungan pohon, dia pasti akan nyaman gitu, pasti akan nyaman. Dan yang tadi saya bilang dari aspek estetika itu kan Kupang ini tidak lagi gersang gitu, tidak kelihatan gersang. Walaupun sebetulnya orang bilang kota karang, tapi ya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang memang memberikan suasana kebatinan yang enak begitu. Oke. Jadi semuanya tenang teduh tenang seperti teduh, itu. Oke, ya. baik. Tetapi juga menjadi prioritas juga mungkin dari teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dalam hal ini untuk menghijaukan kota dan juga bersih. Nah, kalau untuk soal kebersihan semuanya dipastikan ya harus untuk bersih. Tetapi kalau soal lingkungan itu bagaimana untuk lingkungan itu menjadi asri, ya, tanaman-tanaman itu juga bertumbuh dengan baik. Ya, kita melihat juga bahwa ya kalau ada tempat-tempat tertentu yang ya kalau mau dibilang ini tanamannya ini jarak nih, ya satu-satu. Jadi tanam 10 tapi jadinya 1. Ya, ambil contoh seperti itu. Ya, kita ambil contoh pinggiran pantai. Ya. Jadi baik, yang tadi saya bilang mungkin saya perlu tambahkan lagi. Jadi selain dia nanti teduh, kan fungsi tanaman ini kan yang tadi kita sepakat bahwa dia akan melindungi ini air, dia akan menampung air, ya ta? Air tidak terbuang ke laut. Dengan adanya pohon dia bisa memproduksi oksigen yang nanti kita akan hirup. Ini dari pohon dan membuat kita lebih sehat. Jadi sebetulnya kalau yang tadi Pak David sampaikan bahwa nanti kita lihat nanti
misalkan pada space-space yang kosong apa, nanti jadi kita tata, bukan tanam sembarang Iya. tanam saja. Kita ada dia punya. Kalau tanam sembarang tanam Iya. berarti nanti Iya. dipangkas lagi. Iya, dipangkas. Jadi kita tata ini kota. Tata. Jadi mungkin dia soal dia punya jarak, soal dia punya, kita akan atur dia baik-baik. Oke. Mungkin Pak ya, Yeri tahan ya, dulu, ada ya. satu penelpon. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat, Ya, halo, selamat malam. halo, selamat malam. Baik, selamat malam. Dengan Iya. siapa? Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Farah di Wali Kota. Oke, silakan Ibu Farah. Oke, ini yang saya mau tanyakan ya Pak. Apakah mobil pembersih jalan yang diadakan itu, apakah itu efektif gitu? Dan apakah tidak berdampak pada pengurangan pegawai pembersih jalan? Oke. Baik, masih ada? Eh, mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Farah di Kota Baru. Di Kota Baru ini berkaitan dengan mobil pembersih yang pengadaan mobil pembersih satu sudah ada, dan ini efektifkah, dan kembali lagi ini soal teman-teman yang ada di lapangan yang setiap paginya ini juga ikut membersihkan. Nah, di saat mobilnya sudah ada, seperti apa? Iya. Apa kabar teman-teman yang di lapangan nanti? Merasa tergeser begitu. Aha. Jadi baik, Ibu Farah, saya pikir kita tidak perlu pesimis. Bahwa sebetulnya keberadaan atau dengan adanya ini mobil sampah, bukan berarti dia menggeser menggeser 100% tenaga manusia. Tapi bagaimana sesuatu pekerjaan, ya, dia lebih hasilnya lebih bagus, lebih efektif dengan kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Jadi walaupun teknologi itu secanggih apapun, tetap tenaga yang namanya tenaga manual, tenaga manusia itu tetap dipakai. Jadi khusus untuk penyapu jalan bukan hanya satu supir saja, ada satu yang namanya istilahnya konjak, ada pembantunya, dan dibantu juga oleh saudara-saudara kita yang sebagai tenaga penyapu yang berada pada jalur itu. Jadi misalkan ketika mobil ini dia jalan, kemudian setelah dia naikkan sampahnya, dia bersihkan sampahnya, kan ada yang sisa-sisa. Itu yang misalkan dibuang ke tengah supaya bisa diambil langsung, diambil lagi oleh mobil, oleh sapunya itu, oleh alat itu, dan bisa ini ke dalam mobil, bisa dibawa. Jadi tetap tidak berarti dia menggeser 100%. Tidak. Ya, masih ada yang lainnya yang bisa difungsikan juga dengan tenaga manusia. Baik, ini untuk target dari bagaimana ini untuk gerakan Kupang Hijau sendiri, Pak Yeri, ini target mungkin yang sudah dicanangkan bulan kemarin ini untuk Kota Kupang, Kota Kupang seperti apa? Memang khusus dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu pada tahun kemarin kan kita tanam sekitar 5.000 lebih, sekitar 3.000-an anakan dan 2.000 pohon. Jadi ada anakan misalkan macam bougainville, itu kan dia tidak bisa pohon yang besar kan, tetap kita lihat sesuaikan itu. Kemudian pada tahun 2020 kita targetkan lagi sekitar 2.100 pohon. Yang nantinya ketika ini tanaman pohon ini dia kita tanam, dan kita harapkan 1-2 tahun itu dia sudah kita bisa menikmati pohon itu sendiri, fungsi daripada pohon itu sendiri. Baik, Pak Yeri, manfaat, ini menarik sekali deh. Kayaknya banyak penelpon yang mau memberikan pertanyaan. Kita sapa dulu untuk Anda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. AFB TV Kupang. Halo.
Halo, malam. Baik, untuk selanjutnya juga ini tadi untuk target. Iya. Tentunya tidak semua tempat yang ditanami pohon yang artinya yang besar, Iya, yang bakal, sejenis. ya, Iya. untuk pastinya juga bakal mengganggu, Iya. baik itu untuk jalur untuk kabel, listrik dan pejalan ya, kaki, dan ya, lain ya, sebagainya. ya. Nah ini pertanyaan berikutnya yang tadi mungkin ini juga masyarakat juga mau tahu berkaitan juga dengan area-area yang menjadi prioritas. Ini Ya. seperti apa? Jadi tentu ada pertanyaan. Bagaimana kalau pohon itu nanti ditanam? Kan bisa mengganggu mungkin area pejalan kaki, bisa mengganggu mungkin Kabel. jaringan kabel dan sebagainya. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa kita bukan sekedar menanam, tapi kita menata. Jadi oleh karena itu kita sudah perhitungkan pada area-area mana pohon ini ditanam agar supaya yang tadi saya bilang keindahan estetikanya kita jaga. Dan nanti apabila dia mungkin pohonnya itu sudah besar, ya kita akan tetap itu menjadi tugas kita untuk kita tata dia. Pemangkasan, pemeliharaan dan sebagainya itu kita jaga sehingga tadi harapan kita bahwa nanti ke depan ini kota ini menjadi teduh, ini kota ini menjadi indah, kota dengan tanaman itu ya kita fungsi air kita itu menjadi lebih debit air Ya. itu kita bisa tetap terjaga, itu bisa terlaksana. Ya, jadi kita akan berusaha karena penanaman pohon ini kita sudah berupaya untuk 6 bulan setelah tanam itu 6 bulan itu kita akan pelihara baik-baik sehingga dia tumbuh secara baik dan dia bisa berkembang. Oke, Ya. baik. Dan di penghujung dari talk show kita malam ini tidak terasa ya, Pak Yeri. Iya. Tentunya juga ada banyak harapan, tetapi juga mungkin singkat saja berkaitan dengan talk show kita malam ini. Tentunya juga ada himbauan juga. Iya. Silakan, Pak Yeri. Baik, pemirsa masyarakat Kota Kupang yang kami cintai, marilah kita kita sukseskan program gerakan Kupang Hijau yang merupakan program prioritas dari pemerintah Kota Kupang dalam hal ini oleh Bapak Wali Kota Bapak Jeffrey Riukore dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Herman Man untuk mari kita menanam ya, tanam air, tanam pohon. Kalau kita tanam air, tanam pohon, maka kita paling tidak kita sudah punya andil, kita sudah berpartisipasi menekan pemanasan global, ya. Dan harapan saya bahwa karena gerakan Kupang Hijau ini langsung Bapak Wali Kota turun sendiri dan diharapkan bahwa masyarakat turut untuk mendukung itu, maka pada setiap kesempatan Bapak Wali Kota selalu bukan hanya mengajak tapi melakukan itu, memberikan contoh. Dan nanti pada tanggal 5 hari Kamis itu Bapak Wali Kota akan langsung melakukan penanaman bersama dengan komunitas umat Buddha, ya, umat Buddha di Kota Kupang di Vihara Fatukoa, dan itu juga bersama-sama dengan forum keluarga umat, forum kerukunan umat beragama dan juga para tokoh-tokoh agama untuk memberikan waktu dan contoh buat pemirsa semua untuk bagaimana supaya masyarakat juga turut terlibat dalam penanaman pohon ini. Dengan kita menanam pohon berarti kita menanam air. Dengan menanam air bahwa kita tidak perlu lagi orang bilang air ini sumber air sudah dekat. Ya. Sekarang sumber air sudah dekat. Ya. Baik. Ayo berubah. Ayo berubah. Ya, Baik, ya, dengan
tanam air, tanam pohon ya. Ya. Ini untuk membuat lubang peresapan Ya, air. berarti. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yeri Ya. Pajikana, Ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sudah berbagi informasi untuk kita semua, tentunya berkaitan dengan program gerakan Kupang Hijau, menjadikan Kota Kupang kota asri, menjadikan Kota Kupang selaku tuan Tidur. dan nyonya rumah ya. Ini dari oleh dan untuk kita tentunya, untuk elok dipandang mata tentunya. Baik, sukses sekali untuk semua yang ada di pemerintah Kota Kupang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bersama seluruh jajaran. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak David. Baik, Terima kasih. dan juga untuk Anda pemirsa, kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan spesial talk show dengan tema yang berbeda. Saya David Paikol, sampai jumpa. Ya. Terima kasih.